kita mulai ibadah kita hari ini, kita sama-sama mau berdoa dulu. Jadi lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kau yang beracara, Kau yang pimpin setiap kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah siap. Sama-sama katakan amin. Oke, yuk sekarang sama-sama kita mau tepuk tangan di atas kepala bareng-bareng. Oke, kita hari ini memuji Tuhan Yesus dan sembah Tuhan Yesus. Dengan totalitas kita kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus, oke? Sama-sama katakan I love you Jesus. Good, lagi I love you Jesus. Ke kanan dulu. Think about deep down in my heart. Talk about Oke, lebih sungguh lagi katakan dari awal. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Ke kanan dulu. Think about good. Deep down in my heart. Talk about deep. Lagi, ke kanan lagi. Think about deep down in my heart. Talk about deep. Sekarang kita pelan-pelan, oke? Oke. Deep down in my heart. Talk about. Lagi, sekali lagi bareng sama, oke? Think about deep down in my heart. Talk about. Oke, terakhir kali kasih yang paling terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan I love you. I love you Jesus. Deep down. Good job. I love you Jesus. Think about deep down. Talk about deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Sekali lagi. Wow, keren banget. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Yuk, sekarang kita sama-sama mau sembah Tuhan Yesus. Kita siapin hati kita untuk sungguh-sungguh sembah Tuhan Yesus. Kita mau tanggalkan semua beban kita. Kita mau berserah. Kita andalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Ya, mau sama-sama katakan amin. Ini setiap kami Tuhan Yesus datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Sama adik-adik kita katakan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku. Ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah. Ini setiap kami Tuhan Yesus.
kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Ini setiap kami Tuhan, kami menyembah-Mu. Seumur hidup kami Tuhan, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau yang urapi setiap kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Junita. Hari ini kakak semangat buat bagiin satu kisah firman Tuhan dan kita mau belajar sesuatu dari firman kali ini. Tapi sebelum ke firman Tuhan, kakak mau main emoji feeling face. Adik-adik lihat ya raut wajah kakak. Kalau happy, nah kita bisa tunjukin smile, senyum terbaik kita. Terus kaget, terus takut, terus marah, dan sedih. Nah, feeling face tadi kita pernah rasakan. Seperti di waktu adik-adik dapat hadiah yang disukai atau liburan. Pasti happy, excited. Nah, ada kalanya adik-adik pernah merasakan sedih. Lihat salah satu keluarga sedang sakit di rumah atau di rumah sakit. Atau juga sahabat, teman di sekolah lagi sakit jadi belum bisa main bareng-bareng. Sama seperti adik-adik pernah mengalami sedih, kakak juga pernah loh mengalami sedih. Begitu juga di Alkitab, Tuhan pun ikut merasakan sedih saat saudara laki-laki dari sahabatnya Tuhan Yesus telah meninggal. Siapa ya orang itu? Adik-adik, Tuhan Yesus mempunyai 2 sahabat. Siapa di sini yang punya sahabat? Sahabat itu adalah teman dekat kita saat bercerita, bermain, dan sangat kita kasihi. Pada waktu itu, Yesus memiliki sahabat bernama Marta dan Maria. Marta dan Maria ini memiliki saudara laki-laki yang bernama Lazarus. Yesus juga mengasihi Lazarus. Mereka tinggal di Betania, gak jauh dari Yerusalem. Satu hari, Marta dan Maria menyampaikan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus itu sakit. Saat mendengar hal itu, Yesus tidak langsung temui Lazarus, tapi ia tetap tinggal 2 hari di tempat ia berada. Ketika ia berada di kota itu selama 2 hari, Lazarus meninggal. Adik-adik, mengapa Yesus membiarkan Lazarus itu meninggal? Yesus mengizinkan Lazarus meninggal karena memiliki suatu rencana, yaitu untuk membangkitkan Lazarus supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Waktu Yesus melanjutkan perjalanannya ke tempat Lazarus dan sesampainya di sana, Lazarus sudah 4 hari berada di dalam kubur. Orang pun banyak yang datang untuk menghibur Marta dan Maria. Saat Marta mendengar Yesus datang,
Marta menghampiri Yesus, sedangkan Maria tinggal di rumah. Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Maka jawab Yesus seperti terdapat dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26 berkata dengan demikian, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Dan Marta menjawab, "Percaya adik-adik." Setelah Tuhan Yesus sampai di kubur Lazarus, maka Tuhan Yesus menyuruh beberapa orang buat menggulingkan batu kubur Lazarus. Lalu Marta berkata sama Tuhan, "Tuhan, ia sudah berbau sebab empat hari ia telah mati." Jawab Yesus, "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Waktu batu kubur itu dibuka, Tuhan Yesus berdoa dulu adik-adik. Lalu menyuruh Lazarus keluar dengan suara yang keras. "Lazarus, marilah keluar." Apa yang terjadi adik-adik? Lazarus yang sudah meninggal itu datang keluar. Walaupun tangan dan kakinya masih terikat dengan kain kapan, mukanya tertutup dengan kain peluh. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Orang-orang banyak yang ada di situ dapat melihat mukjizat Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi Lazarus, Marta, dan Maria. Tuhan Yesus juga ikut merasakan dan peduli apa yang dirasakan waktu Maria dan Marta sedih. Seperti sayangnya Tuhan Yesus sama Marta, Maria, Lazarus, begitu juga Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Di saat adik-adik sedih, Tuhan Yesus yang penuh kasih memberikan orang-orang di sekeliling adik-adik buat menghibur saat sedih, supaya bisa tersenyum lagi. Misalnya, waktu main, ternyata mainan adik-adik rusak, adik-adik pasti sedih. Tapi kalau adik-adik sedih, bisa minta tolong sama mama, sama papa buat perbaiki mainannya, bareng-bareng lagi, bisa main dan bisa main lagi. Terus ada mama dan papa yang peluk adik-adik dan mendengarkan cerita apa yang adik-adik rasakan. Di waktu kita sakit, kita dapat support ya dari sahabat, teman, keluarga. Kita jadi semangat buat bisa lekas sembuh. Begitu juga kita bisa hibur teman kita yang lagi sakit. Kita bisa jenguk, mengirimkan pesan, atau menanyakan kabar dan berdoa sebagai bentuk perhatian kita. Dan juga kita bisa saling menghargai, mengucapkan selamat sama kakak maupun adik saat menang perlombaan, dapat peringkat, menyelesaikan tugas dengan baik. Terus juga kita bisa mendengarkan saat orang di sekeliling kita bercerita. Kita mau berbagi pada sesama dan bisa juga mengajak kakak, adik, sahabat, teman, sepupu kita bermain bareng-bareng lagi. Adik-adik sudah memberikan sikap compassion, kasih sayang. Kasih sayang ini sebagai rasa sayang kita buat sesama dan sayang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak yang terang, seperti tema kita 1 bulan ini, Little Star. Little Star menggambarkan kehidupan kita, adik-adik, dan kita lihat bintang ukurannya kecil, tapi karena jauh di angkasa. Tapi bintang itu indah, bersinar, dan luar biasa banyaknya. Walaupun kita masih kecil, kita bisa bersinar menjadi terang dunia. Dimanapun kita berada, kita bisa mengasihi, berbuat kebaikan dengan hati yang bersukacita. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 15, "Bersukacitalah dengan orang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis." Firman Tuhan kali ini sudah selesai adik-adik. Yuk kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bersyukur kami boleh belajar tentang kasih sayang. Tuhan, pimpin kami ya supaya kami mau pakai hati kami untuk mengasihi, berbuat baik, dan juga bersukacita ya Tuhan. Tuhan, ajari kami ya Tuhan jadi anak-anak yang cinta sama Tuhan, yang mau denger-dengeran sama mama papa, yang mau punya hati untuk mengasihi lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Shalom Parents, bulan Oktober diperingati sebagai bulan kesehatan mental internasional. Kita diingatkan bahwa penting bagi kita untuk membantu anak-anak berkembang di bidang kesehatan mental. Kesehatan mental berhubungan dengan setiap komponen lain dari kesehatan kita, termasuk kesehatan emosional, relasional, fisik, dan spiritual kita. Masing-masing memiliki dampak mendalam satu dengan yang lain. Jika salah satunya tidak seimbang, maka kesehatan mental anak-anak kita bisa menjadi mengalami masalah. WHO mendefinisikan kesehatan mental sebagai keadaan sejahtera di mana setiap individu menyadari potensinya, sehingga dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, dan juga dapat memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Kesehatan mental adalah tentang bagaimana seseorang merasa, berpikir, dan berperilaku. Ini tentang kesejahteraan emosional, kognitif, dan perilaku. Hal ini tercermin dari kemampuan seseorang untuk menavigasi pasang surut dan momen tidak terduga yang terjadi di dalam kehidupannya. Orang dengan kesehatan mental yang baik dapat memelihara hubungan yang sehat dengan orang lain, menyelesaikan konflik, berkomunikasi, dan memproses penolakan, juga kekecewaan dan berbagai emosi lainnya. Memahami emosi ini dan memprosesnya dengan cara yang sehat dan positif dapat membuat seseorang untuk merespon daripada bereaksi terhadap suatu situasi. Orang yang memiliki kesehatan mental yang baik menjalani kehidupannya dengan menggunakan pola pikir yang penuh harapan dan optimis. Bagaimana orang tua dapat mengajarkan anak-anak untuk memiliki pola pikir yang penuh harapan dan optimis? Disadari atau tidak, sebenarnya kita sedang terlibat di dalam pertempuran rohani untuk pikiran anak-anak kita. Begitu banyak nilai-nilai yang beredar di dalam medsos, musik, atau film yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kita tidak ingin anak-anak kita mengadopsinya. Ada sesuatu yang begitu penting yang sedang dipertaruhkan, yaitu jiwa anak-anak kita. Pertempuran di dalam pikiran mirip dengan perang melawan kuman. Para peneliti telah menemukan bahwa jika kita menyerang kuman secara langsung, kuman akan menjadi lebih kuat. Namun jika respon kekebalan tubuh terhadap kuman ditingkatkan, barulah kuman dapat dikalahkan. Sangat penting untuk mengajari tubuh cara melawan kuman untuk mengatasinya. Kita berperang melawan dosa dengan cara yang hampir sama. Menyerang dosa melalui perilaku hanya akan membuatnya semakin kuat. Jika serangan balik dimulai dari hati dengan belajar mencintai Tuhan, maka akan tercipta respon alami terhadap dosa dan kita bisa mengatasinya. Untuk memudahkannya kita memahami, bayangkan bahwa pikiran kita seperti gelembung-gelembung yang muncul di film-film kartun. Setiap hari masing-masing dari kita memiliki puluhan ribu gelembung pikiran. Beberapa gelembung tampaknya meletus dan menghilang segera. Sementara yang lain berkeliaran untuk waktu yang sangat lama. Beberapa gelembung pikiran akhirnya keluar dari mulut kita dan membentuk kata-kata. Kesehatan mental adalah tentang mempelajari disiplin penting saat kita mengelola banyak gelembung pikiran kita. Salah satu cara kita dapat mengelola gelembung pikiran kita adalah dengan mengarahkannya. Ya, parents dan anak-anak dapat memberitahu pikiran ke arah mana mereka harus pergi. Alkitab di dalam Filipi 4 memberikan pedoman bagaimana Paulus mengatakan untuk memikirkan hal-hal yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, yang merupakan kebajikan dan layak dipuji. Ketika kita memilih tema seperti ini untuk dipikirkan, maka gelembung pikiran kita melayang ke arah yang sehat. Tetapi ketika kita memilih tema pikiran yang tidak benar, tidak terhormat, tidak murni atau jelek, maka gelembung pikiran kita mengikuti jalur yang tidak baik. Tema pemikiran kita dipengaruhi oleh apa yang kita pilih untuk dipikirkan.
Itu sebabnya anak-anak kita membutuhkan dosis reguler vitamin O, yaitu optimisme. Optimisme bukan tentang angan-angan. Optimisme adalah tentang berpegang pada harapan bahwa sesuatu yang baik dapat datang dari keadaan kita, bahkan ketika situasi terlihat suram. Kita memiliki Tuhan yang mengatur hidup kita. Tapi hal ini bukan berarti masa-masa sulit akan hilang dalam musim kehidupan kita. Terkadang keadaan menjadi lebih baik, tetapi bahkan jika tidak, Tuhan tetap berjalan bersama kita di dalam kesakitan kita. 2 Korintus 4 ayat 17 mengatakan bahwa masalah kita adalah ringan dan sementara, mengingat rencana Allah untuk kekekalan. Untuk kesehatan mental, spiritual, relasional, dan emosional mereka, anak-anak perlu tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka menghadapi kehidupannya sendiri. Parents, mari jadikan setiap hari berharga dengan anak-anak kita. Setiap tindakan yang kita lakukan dapat berkontribusi kepada kesehatan mental anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Hola Kids, hari ini kita belajar tentang compassion atau kasih sayang. Kasih yang bukan hanya sejauh di ucapan, tapi berupa tindakan. Coba firman Tuhan yang kita dengar tadi, kira-kira sulit gak ya untuk kita coba praktekkan? Bisa ya Kids, kita belajar untuk merasakan dan membagi kasih kepada semua orang. Kita bisa mulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita ya Kids. Tuhan Yesus, berikan kami belas kasih-Mu agar banyak orang dapat mengenal-Mu. Pakai kami memberitakan Injil-Mu. Tuhan Yesus, nyatakan ya Tuhan belas kasih-Mu bagi bangsa-bangsa dan suku-suku yang belum terjangkau. Tuhan, kirimkan ya Tuhan pemberita Injil bagi mereka. Tuhan, Engkau yang pakai Opa Niko dan kami semua agar bisa menyelesaikan amanat agung-Mu. Mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.